Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Normala SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 10 Samarinda. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama kepada siswa-siswi SMP Negeri 10 Samarinda yang baru bergabung atau yang baru diterima untuk tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa untuk tahun ini, seperti mungkin juga tahun sebelumnya, karena kondisi kita masih suasana COVID, untuk itu semua kegiatan bagi siswa-siswi baru belum bisa kita laksanakan dengan tatap muka, terutama juga untuk kegiatan MPLS. MPLS bagi siswa-siswi baru untuk tahun ini masih tetap dilaksanakan secara daring atau secara online. Nah, begitupun juga untuk kegiatan belajar mengajar yang direncanakan sebelumnya akan dilaksanakan kegiatan tatap muka. Berhubung suasana COVID masih melanda wilayah kita, terutama dengan adanya surat edaran dari wali kota bahwa semua kegiatan harus dibatasi sampai nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Nah, jadi anak-anakku tetap belajar di rumah, tetap ikuti kegiatan yang dibuat oleh sekolah, terutama kegiatan MPLS, dan nantinya sekolah juga akan menyampaikan pemberitahuan, terutama untuk siswa-siswi baru dalam hal pengambilan buku pelajaran yang akan dilakukan nantinya secara berjadwal. Nah, demikianlah anak-anakku informasi yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap utamakan protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar dan ikuti semua kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat oleh sekolah yang harus kalian ikuti dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022, selamat bergabung dengan SMP Negeri 10 Samarinda. Perkenalkan, saya nama Pak Parjan, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang menangani tentang pembelajaran. SMP Negeri 10 Samarinda adalah sekolah tipe A, sekolah yang besar dengan jumlah siswa sebanyak sekitar 1030 siswa. SMP Negeri 10 Samarinda adalah sekolah yang eksis dalam kegiatan dan berkomitmen untuk memajukan sekolah dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran. SMP Negeri 10 Samarinda adalah sekolah yang berbasis lingkungan, di mana mengaplikasikan pendidikan lingkungan yang nantinya diharapkan para siswa-siswinya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti dari eksistensi ini adalah SMP Negeri 10 Samarinda pada tahun 2009 meraih prestasi Adiwiyata Pratama, yaitu tingkat nasional. Kemudian tahun berikutnya adalah 2010 meningkat ke Adiwiyata Madya, dan tahun 2011 adalah Sekolah Adiwiyata Mandiri. Semuanya ini adalah nasional yang diserahkan oleh Bapak Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian di samping itu SMP 10 adalah juga
merupakan sekolah Sobat Bumi Pertamina Foundation. Kemudian sekarang ini juga kita menuju ke sekolah ramah anak untuk Kota Samarinda dan sekolah siaga kependudukan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum di SMP Negeri 10 Samarinda. Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 10 Samarinda adalah kurikulum 2013 dengan sistem paket. Kita tahu bahwa kurikulum ini ada dua sistem, yaitu sistem paket dan sistem SKS. Kemudian perlu diketahui kriteria ketuntasan minimum atau nilai minimal yang harus dicapai yang dikatakan tuntas adalah 75 untuk semua mata pelajaran. Kemudian penilaian, ada 3 penilaian. Misalkan di rapot itu nanti tercantum nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Untuk nilai sikap itu adalah sikap spiritual dan sikap sosial yang diperoleh dari hasil observasi. Untuk pengetahuan dan keterampilan ini adalah pada proses pembelajaran. Yang perlu diingat bahwa di dalam proses pembelajaran ini yang utamanya adalah tugas-tugas itu justru nilainya bobotnya paling besar. Jadi saya berharap kepada seluruh siswa untuk memperhatikan tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena nilai ini memiliki porsi nilai yang paling besar di antara yang lain. Nilai yang lain adalah ulangan, kemudian ada tugas-tugas yang lain. Kemudian pada pada penilaian ini juga ada nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Para peserta didik baru yang kami banggakan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran di SMP Negeri 10. SMP Negeri 10 Samarinda sebenarnya disiapkan menjadi sekolah tangguh yang akan mengadakan pembelajaran tatap muka, tapi kondisi yang mewabah, ya, corona semakin mewabah ini, maka kita akan menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan. Jadi pembelajaran pada kali ini adalah sistem daring atau online. Daring singkatan dari dalam jaringan. SMP Negeri 10 menggunakan satu aplikasi namanya e-learning. Jadi di dalam e-learning ini kelebihannya adalah ada satu absensi. Jadi setiap hari anak-anak harus mengisi daftar hadir. Yang kedua, di dalam aplikasi ini ada materi pembelajaran. Materi bisa berupa video, bisa berupa teks atau dokumen. Kemudian ada juga 3 adalah tugas. Jadi dalam pembelajaran tentunya ada tugas bahwa bukti kita sudah belajar. Tugas itu bisa bentuk soal pilihan ganda, bentuk esai, kemudian hasilnya juga kalian bisa upload pada aplikasi tersebut. Jadi misalnya di foto kemudian di upload. Ini digunakan sebagai dasar penilaian. Kelebihan dari e-learning ini, karena kita menggunakan satu platform, sekolah bisa mengontrol kegiatan belajar mengajar dari gurunya, materinya, dan hasil dan seluruh siswa kita bisa pantau, bisa lihat. Dalam sistem ini juga histori pengerjaan soal pun bisa dibaca, sehingga kami lebih akurat untuk bukti data hasil pembelajaran. Harapannya para siswa ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian jika ada kesulitan, misalkan kalian tidak punya HP atau HP-nya sedang rusak, sekolah juga melayani pembelajaran langsung, yaitu misalkan bertemu dengan gurunya pada saat jam pelajaran itu,
Jadi guru-gurunya di sistem piket. Jadi bisa ketemu langsung, bisa bertanya, bisa minta tugas dan sebagainya. Dan pengumpulannya disepakati anak-anak dengan guru yang bersangkutan. Harapan terakhir bahwa dengan sungguh-sungguh kalian nanti bisa menghasilkan yang terbaik dalam kondisi yang serba terbatas ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita dituntut untuk belajar mandiri. Semuanya dibiasakan belajar secara mandiri yang mungkin ini tidak terbiasa pada saat-saat sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Husni. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh para peserta didik. Yang pertama, siswa wajib sudah berada di sekolah sebelum 7.15. Jika siswa terlambat, maka akan dikenakan 3 kali teguran. Teguran pertama adalah teguran lisan. 3 kali teguran kedua adalah teguran tertulis. Dan 3 kali teguran selanjutnya adalah panggilan orang tua. Jika panggilan orang tua sudah melebihi 3 kali, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tuanya. 7.15, siswa sudah akan melaksanakan kegiatan sholat duha bagi yang muslim dan tadarus di dalam kelas. Dan bagi yang non-muslim juga akan melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Siswa juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan wajib memilih juga 1 ekstrakurikuler selain ekstrakurikuler pramuka. Siswa diperkenankan membawa handphone ke sekolah, namun penggunaannya tetap akan diawasi oleh pihak sekolah. Handphone digunakan pada saat kegiatan pembelajaran jika dibutuhkan oleh guru mata pelajaran. Jika siswa menyalahgunakan penggunaan handphone, maka handphone akan disita dan dikembalikan pada saat pengambilan rapor oleh orang tua. Siswa juga diwajibkan untuk menjaga lingkungan sekolah dan juga lingkungan kelas baik dari segi kebersihan maupun keamanan barang-barang yang ada di dalam lingkungan sekolah. Untuk penggunaan seragam sekolah, pada hari Senin dan Selasa, siswa diwajibkan menggunakan seragam putih biru beserta atribut yang telah ditetapkan oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang telah diberikan pada saat pendaftaran ulang. Dan pada hari Rabu, siswa diwajibkan menggunakan seragam batik SMP Negeri 10 Samarinda. Selanjutnya pada hari Kamis, siswa diwajibkan untuk menggunakan baju sarung Samarinda. Pada hari Jumat, siswa diwajibkan menggunakan seragam olahraga. Namun, jika ada kegiatan keagamaan, maka siswa menggunakan seragam Muslim SMP Negeri 10 Samarinda. Untuk celana panjang pada siswa laki-laki dilarang untuk menggunakan atau dijahit dengan ukuran sempit atau istilah sekarang disebut celana botol. Sepatu yang digunakan baik siswa perempuan maupun siswa laki-laki adalah sepatu hitam polos. Rambut untuk putra tidak boleh panjang, poni tidak boleh melewati dari alis. Rambut juga tidak boleh disemir ataupun diwarnai. Dan untuk siswa perempuan, rambut tidak boleh dipirang. Bagi yang muslim, wajib menggunakan jilbab dengan ketentuan sekolah. Dan selanjutnya, untuk kuku, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh panjang. Untuk yang perempuan, tidak boleh juga menggunakan kutek ataupun lip gloss, lip tint, dan lain sebagainya. Siswa juga diwajibkan untuk menjaga nama baik diri, keluarga, dan sekolah dimanapun siswa berada. Siswa diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan atribut sekolah, baik di luar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah, agar menjaga nama baik sekolah dimanapun dia berada. Untuk pembelajaran online atau daring, siswa diwajibkan terlebih dahulu mengisi kehadiran pada link aplikasi e-learning yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Selanjutnya, siswa diwajibkan untuk mengikuti pelajaran selama 1 hari dengan 2 mapel dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa ada yang tertinggal. Mengumpulkan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Selanjutnya,
Siswa juga diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam komunikasi, baik dalam grup chat WhatsApp ataupun berkomunikasi dengan guru yang mengajar di kelas masing-masing. Siswa juga diharapkan dapat mengatur bahasanya dalam berkomunikasi dengan guru agar menjaga kesopanan dan etika dalam berkomunikasi dari siswa kepada gurunya. Dan penting juga bagi siswa untuk memperhatikan waktu pada saat ingin berkomunikasi dengan gurunya, baik melalui chat WhatsApp maupun chat WhatsApp grup. Dan diharapkan juga kepada seluruh siswa dapat saling menghormati dan menghargai antar sesama siswa, apalagi terhadap guru yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Demikian segala peraturan yang wajib kalian taati selama di lingkungan sekolah. Akhir kata, saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP 10 Samarinda pada siswa-siswi kelas 7. Kali ini Ibu akan menyampaikan salah satu unggulan SMP 10 Samarinda. Yang terbaru adalah SMP 10 Samarinda menjadi juara dan mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan. Sekolah Siaga Kependudukan sendiri atau disingkat SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan antara kependudukan dan keluarga berencana. Hal ini mengingat banyaknya sekali masalah yang berkaitan dengan demografis, ekonomi, dan sosial yang berkaitan dengan kependudukan. Materi dalam Sekolah Siaga Kependudukan berintegrasi dengan mata pelajaran lain dan kemudian disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada. Hal ini tidak mengganggu dengan mata pelajaran lainnya karena memang sudah ada sejak lama dan hanya menambah materi sehingga kita lebih mengenal, lebih memahami masalah kependudukan dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan demografis Indonesia itu sendiri. Inilah salah satu penghargaan yang kita peroleh di SMP 10 Samarinda pada saat ulang tahun Kota Samarinda. Penghargaan ini didapat melalui Sekolah Siaga Kependudukan tingkat paripurna, tingkat yang tertinggi untuk sekolah SSK. Seiring berjalannya waktu, SMP Negeri 10 Samarinda mengembangkan sekolah ini menuju sekolah yang sehat. Hal ini dilakukan karena telah diterapkan kebiasaan-kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada seluruh warga sekolah. Cikal bakal dari adanya sekolah sehat ini berawal dari usaha kesehatan sekolah yang dinamakan dengan atau disingkat dengan UKS. Tentu anak-anak ibu telah mengetahui sendiri apa itu UKS sendiri. UKS sendiri terdiri atas 3 dalam tiras UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan kesehatan. Usaha kesehatan sekolah awalnya adalah wadah untuk merawat para siswa-siswi yang bermasalah ringan dalam kesehatan. Misalnya sakit perut, sakit kepala, atau gangguan-gangguan lainnya seperti kecelakaan ringan. Selanjutnya, berkembang pada pembiasaan-pembiasaan hidup bersih dan sehat yang akhirnya mendapatkan berbagai macam predikat juara mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Dimulai tahun 2007, SMP 10 menjuarai sekolah sehat tingkat nasional peringkat 4. Setelah itu di tahun 2011 menjadi juara 2 tingkat provinsi. Selanjutnya mengikuti lagi di tahun 2012 menjadi juara 2 tingkat provinsi dan yang terakhir adalah di tahun 2017 juara 1 tingkat provinsi. Sungguh banyak prestasi-prestasi yang kita raih ya di sekolah sehat ini. Sekolah sehat sendiri yang berpusat di usaha kesehatan sekolah itu merupakan tempat berkumpulnya para siswa-siswi dalam membiasakan kehidupan bersih dan sehat. Kehidupan bersih dan sehat itu memiliki kader-kader yang dinamakan kader kesehatan remaja atau yang disingkat KKR. KKR sendiri diambil dari 10% jumlah siswa yang ada atau lebih. Nah, kalian nantinya bisa menjadi salah satu kader-kader kesehatan remaja yang ada di sekolah kita tercinta ini.
Kader-kader kesehatan remaja tersebut diambil dari OSIS, ketua kelas, siswa berprestasi, dan eskul PMR atau Palang Merah Remaja. Bagi kalian nantinya pada saat pandemi telah berakhir, apabila berminat dalam bidang kesehatan, bisa mengikuti ekstrakurikuler yaitu Palang Merah Remaja yang nantinya bisa membantu kader kesehatan remaja dalam menerapkan kehidupan bersih dan sehat di sekolah kita ini. Dari prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh sekolah ini membuat kalian bangga berada di sekolah ini. Karena sekolah ini adalah salah satu sekolah favorit di Samarinda. Salah satunya adalah sekolah sehat tadi. Sekolah sehat sendiri adalah membiasakan kita untuk hidup sehat agar nantinya dapat berprestasi dengan maksimal. Prestasi apa saja yang kita peroleh? Tentu banyak. Tidak saja prestasi akademik, tapi juga prestasi non-akademik. Baiklah, kita akan lihat di sini beberapa penjelasan tentang bagaimana sebenarnya menuju sekolah sehat itu. Sekolah sehat itu sendiri adalah membiasakan seluruh warganya, tidak cuma siswa-siswinya, tetapi seluruh warga sekolah, baik itu siswa, guru, dan para administrasi lainnya untuk saling menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekolah itu sendiri. Salah satu adalah dengan mengadakan PHBS. Kalian sangat mengenal sekali bahwa PHBS itu apa. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan dalam 8 item itu sendiri. Selanjutnya kita lihat item apa saja itu. Ayo kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah mengukur tinggi dan berat badan. Itu dilakukan di sekolah tercinta kita ini 6 bulan sekali agar kita terhindar dari stunting dan obesitas. Selanjutnya adalah tidak merokok. Di sini dilarang sekali siswa merokok karena sampai ketahuan merokok akan dikeluarkan dari sekolah. Karena kita memiliki kawasan tanpa asap rokok yang di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota sendiri. Selanjutnya adalah membersihkan jentik-jentik nyamuk yang ada di selokan, di tempat-tempat yang berhubungan menampung air yang nantinya bisa menimbulkan penyakit, yaitu Aedes aegypti atau penyakit lainnya yang berkaitan dengan nyamuk. Jangan khawatir, di sekolah kita tercinta ini toilet disediakan cukup banyak. Ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan. Hal ini dikarenakan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh toiletnya bersamaan, harus terpisah. Kebiasaan lainnya yang ini sangat penting, yang ternyata awalnya adalah membiasakan cuci tangan. Membiasakan cuci tangan itu dengan 7 langkah. Ternyata ke-7 langkah ini sangat berguna sekali di masa pandemi ini. Kita selalu dibiasakan untuk mencuci tangan sesering mungkin agar kita terhindar dari virus penyakit khususnya COVID-19. Nah, ini yang penting sekali untuk kalian. Kalian terbiasakan jajan. Jajan tidak boleh sembarangan, apalagi di masa pandemi ini. Pada saat sebelum pandemi, SMP 10 ini memperoleh prestasi sebagai kantin bintang yang didapat dari Balai POM. Hal ini karena kita telah menerapkan jajanan-jajanan sehat yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswi sekalian. Ingat, di SMP 10 Samarinda selalu membiasakan siswanya membawa tas plastik atau kresek. Untuk apa? Tas kresek itu penting sekali. Apabila kita tidak menemukan tempat sampah, maka simpanlah dulu sampah-sampah kita itu di tas tersebut, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Setiap kelas disediakan 2 bak sampah. 2 bak sampah ini ada sampah organik dan ada sampah non-organik.
Biasanya untuk sampah organik atau sampah makanan nantinya akan kita olah menjadi kompos dan akhirnya bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita yang sangat banyak di sekolah ini dan sangat luas kawasan sekolahnya. Ayo kita berolahraga. Olahragalah secara rutin supaya tubuh kita sehat, karena salah satu kebiasaan PHBS adalah rutin berolahraga. Jangan terlalu banyak main game, nonton video, atau hal lainnya sehingga kita melupakan olahraga. Karena olahraga sangat penting untuk perkembangan tubuh kalian yang nantinya membuat kalian lebih cerdas. Selain menjadi ikon sekolah sehat, sekolah kita ini pun salah satunya adalah menjadi ikon sekolah Adiwiyata. Sampai tingkat nasional loh. Apa itu sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata adalah sekolah berbudaya lingkungan. Kalian diajak untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan juga keserasian lingkungan kita itu sendiri. Pembiasaan ini akhirnya mendapatkan ganjaran yaitu juara. Juara apa saja yang kita peroleh? Pertama adalah di tahun 2009 kita meraih Adiwiyata Pratama. Meningkat lagi di tahun 2010 menjadi Adiwiyata Madya. Terus berusaha meningkatkan diri. Terakhir yang kita peroleh pada prestasi tersebut adalah meraih Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri adalah penghargaan tertinggi pada sekolah yang berbudaya lingkungan. Sehingga Pertamina Foundation kemudian memberikan penghargaan kepada kita lewat sekolah Sobat Bumi. Dan itu sebagai penghargaan yang sangat tinggi dan sangat berprestasi, karena penghargaan tersebut adalah merupakan penghargaan tingkat nasional yang sulit sekali sekolah lain dapatkan. Dengan mengembangkan sekolah Adiwiyata, sekolah berbudaya lingkungan, menjadikan semua warga sekolah kita menjadi warga sekolah yang sehat, bersih, asri, rindang, dan nyaman untuk belajar. Ingat, prestasi didapat dari pembiasaan hidup sehat. Dengan hidup sehat, kita berpikir jauh lebih sehat, jauh lebih semangat. Apalagi di masa pandemi ini. Di sekolah kita tercinta ini peduli sekali terhadap pencegahan penularan COVID-19 dengan 5M. Apalagi di masa PPKM yang penyakit COVID-19 menyebar dengan luas dengan berbagai macam permasalahannya. Salah satunya, ingat baik-baik dari kalian 5M ini adalah selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mewaspadai komorbid atau penyakit bawaan. Ingat, hidup sehat, pasti sehat, dan pasti cerdas, juga pasti mendapatkan prestasi yang luar biasa. Setelah kalian menyaksikan keseluruhan dari video ini, saatnya kalian membuat ulasan, rangkuman, ataupun resensi mengenai apa yang sudah kalian tonton pada video ini. Kemudian catat di buku catatan, dan hasil catatannya kalian scan ataupun kalian foto, kemudian upload di Google Form. Link akan kami sertakan di deskripsi ataupun nanti akan kami berikan di grup WA. Setelah membuat resume, ulasan ataupun catatan mengenai video ini, setelah kalian membuat ulasan, catatan ataupun rangkuman mengenai video ini, selanjutnya tugas kedua adalah membuat video bakat dan minat. Video itu berisi tentang bakat ataupun kreativitas kalian. Misal bernyanyi, menari, olahraga, dan lain-lain. Kalian bisa upload di grup Facebook SMP Negeri 10 Samarinda dengan menyertakan nama dan asal sekolah. Silakan buat video dengan menarik. Kami tunggu di grup Facebook SMP Negeri 10 Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.